Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setiowardono. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Waktu terus berjalan, dan kita tidak bisa mengulang segala sesuatu yang sudah lewat. Jika kita lengah, maka kita bisa kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidup kita.
Sampai suatu ketika Tuhan tidak lagi memberikan waktu lagi kepada manusia dan segala sesuatu bisa menjadi sangat terlambat. Tema ibadah kita hari ini bijaksana dan antisipatif, mengingatkan kita untuk selalu ingat akan keberadaan waktu yang tidak bisa diputar ulang. Matius 24 ayat 42 sekaligus mengingatkan kita demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa kita kan berhimpun ikut umat yang kudus di tepi aliran sungai dari tata penebus. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ di tepi aliran sungai yang hidup dari tata penebus. Nanti pada sungai indah hilang duka dan resah oleh Kristus Raja kita yang ditata mulia. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ di tepi aliran sungai yang hidup dari tata penebus. Sebelum saatnya tiba, buang segenap beban, keselamatan diberikan dan mahkota pemenang. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ di tepi aliran sungai hidup dari tata penebus. Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Bapa, betapa banyak dosa dan kesalahan kami yang membuat Engkau kecewa dan berlalu dari kami. Tetapi ya Bapa, inilah kami sebagai umat-Mu yang mau mengakui segala salah dan dosa kami. Janganlah berlalu dari kami, tetapi kasihanilah kami. Dengarkanlah doa kami, terimalah pengakuan dosa kami, dan ampunilah segala kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa
dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisimu ku akan berteduh, dan kinilah peronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datangmu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 11 sampai dengan 12. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewalah memandang ke Masri, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah. Sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah. Penghibur juru selamat, ya datanglah segera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami hadir ke hadirat Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang terus menolong dan menyertai kehidupan kami. Bapa, kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami. Kami juga sadar akan ketidakmengertian kami dalam banyak hal,
dalam kehidupan di dunia ini. Tapi biarlah kami terus mengarahkan hidup kami, hati kami, jiwa kami, dan apa yang kami jalani hanya kepada Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan, sekaligus kami akan bersama-sama merenungkannya. Kiranya Tuhan yang juga hadir dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah dan yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang terus berproses supaya hidup kita juga semakin mengasihi Tuhan. Saudara, ketika kita flashback ke belakang, ketika pertama kali virus SARS-CoV-2 atau lebih terkenal virus COVID-19 itu mulai merebak, dan bukan hanya di satu negara tetapi juga lintas negara, saudara-saudara, kita mulai bertanya-tanya ya, waktu itu di Indonesia katanya belum ada gitu ya. Dan ada yang mengatakan, ada berita yang mengatakan Indonesia tidak akan kena karena virus ini tidak tahan dengan cuaca yang panas, katanya begitu, saudara-saudara, kalau saudara masih ingat. Tetapi kemudian kasus pertama muncul dan diikuti kasus-kasus berikutnya. Dan pesan yang diteruskan, kita diminta untuk tinggal selama 2 minggu di rumah. Saya masih ingat seorang pemimpin yang mengatakan hanya 2 minggu. Setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah 2 minggu, bahkan berkali-kali 2 minggu karena diperpanjang dan selalu kita punya harapan situasi akan kembali normal. Tetapi pada kenyataannya kasusnya terus meningkat sampai dengan sekarang. Dan sudah berapa kali 2 minggu, saudara-saudara,
banyak dari kita yang harus lebih banyak di rumah, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa beraktivitas secara normal. Lalu bagaimana saudara-saudara? Kita berharap akan ada vaksin. Tetapi ada juga yang mengatakan vaksin ini tidak juga serta-merta memberikan solusi. Kenapa? Karena virus ini mengalami mutasi seperti virus influenza, virus flu. Jadi satu vaksin tidak bisa menjadi solusi walaupun mungkin meringankan. Jadi kemudian tanda tanya, sampai kapan situasi pandemi ini? Dan situasi seperti ini saya harus katakan banyak membuat orang menjadi frustrasi. Banyak orang bukan hanya sekedar bosan saudara-saudara. Banyak orang mengalami kejenuhan yang tingkatnya itu tingkat yang sangat kronis. Dan kita sebagai orang beriman, saudara-saudaraku, tema hari ini adalah tema yang seharusnya juga menegur saudara, dan saya mengingatkan kita semua. Kita diajak menghayati sebuah tema bijaksana dan antisipatif. Saya ingin menggarisbawahi 3 pesan sederhana saudaraku yang dikasih Tuhan. Pesan yang pertama, saudaraku, kita ini harus menjadi orang Kristen. Kita ini harus menjadi manusia yang terus membangun sikap dan pikiran positif. Saya ulangi ya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, seburuk apapun yang dialami oleh saudara dan saya, mari saudaraku tetaplah untuk terus membangun sikap dan pikiran positif. Mengapa bisa demikian saudara-saudara? Tidak ada di dunia ini yang tidak dilihat oleh Tuhan Allah kita. Seburuk apapun situasi, sejelek apapun keadaan yang dialami oleh manusia, semua dalam kendali Tuhan. Dan kalau boleh dikatakan semuanya akan baik-baik saja. Ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran hanya akan membawa masalah buat saudara dan saya. Jadi saudara, mari kita berdamai. Mari kita tetap belajar positif. Kalau kita harus ada di rumah, mungkin ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh saudara dan saya. Kalau kita menelpon jemaat, terutama jemaat senior, keluhannya sama, bosen Pak Pendeta. Kami sudah kangen dengan gereja, apalagi gerejanya sudah direnovasi bagus. Renovasi selesai malah kita tidak bisa ibadah, saudara-saudara. Kita cuma bisa lihat di foto, kita bisa lihat di video. Kemudian kita cuma kangen kita semakin bertambah-tambah. Saudara-saudara, kalau orang sudah mengalami kebosanan sangat akut, saudara-saudara, sangat kronis, nasihat apapun tidak mudah masuk. Sabar ya, orang dibilang sabar, orang itu bisa menjadi lebih marah, saudara-saudara. Jadi yang bisa mengelola kebosanan kita, kebuntuan kita adalah diri kita sendiri. Dan firman Tuhan menjadi jaminan bahwa kita akan melewati ini semua bersama dengan Tuhan. Sikap positif, pikiran positif akan menjadi energi yang besar dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, membawa kita keluar dari situasi yang buruk ini, saudaraku. Filipi 4 ayat 8 mengingatkan saudara dan saya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita mau memberi ruang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, itu sangat mudah mengisi pikiran saudara dan saya. Bisa mengubah jalan hidup saudara, bisa mengubah kemana saudara akan berjalan. Tetapi mari kita sebagai orang Kristen, kita tidak memberi ruang pikiran negatif, tidak memberi ruang hal-hal yang bisa melemahkan saudara dan saya. Tetapi yang harus terus dipikirkan adalah hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi seburuk apapun, sejelek apapun situasi saudara dan saya, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, seperti para murid yang mengalami badai gelombang di tengah danau Galilea. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Tuhan hanya berbicara, diamlah, dan angin badai itu reda, saudara-saudara. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan bisa menjadi orang yang punya pikiran dan sikap positif, saudara. Pesan yang kedua, jemaat Tuhan, mari kita terus mengasah daya tahan dan daya juang. Ada sebuah penggalan lagu
Apakah sudah dekat atau masih jauh, kita sama-sama tidak tahu, saudara-saudara. Kita ini orang Kristen bukan orang Kristen instan. Kita ini orang beriman bukan orang beriman gampangan. Namun saudara-saudara, seringkali kita ini menjadi orang yang pengennya gampangan. Yang sederhana, yang bisa kalau kita minta ada, kira-kira begitu. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya hidup itu tidak selalu gampang. Kalau tadi di awal saya ceritakan mungkin 2 minggu lagi selesai. Mungkin ada yang mengatakan tahun depan sudah bisa beraktivitas setelah divaksin, tapi itu juga tidak jaminan. Tetapi merujuk pada pesan pertama, kita tetap harus positif, saudara-saudara. Sesuai dengan tema hari ini, kita juga harus bijaksana dan antisipatif. Kita juga harus mengantisipasi kalau ternyata vaksin itu tidak berhasil, berarti kita harus lebih lama lagi tinggal di rumah. Berarti harus saudara dan saya memikirkan hal-hal yang lain yang bisa mengisi kegiatan saudara dan saya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tenggelam dan kemudian mengalami kekalahan, saudara-saudara. Bagian yang menjadi tugas kita harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar berhadapan dengan virus corona, saudara-saudara, tetapi juga dalam hal-hal yang lain dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Kalau dikatakan mengasah daya tahan, ya, yang bisa kita kerjakan harus kita kerjakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Selebihnya biarlah Tuhan. Ini ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris, do our best, let God do the rest. Jadi kita harus sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, saudara-saudara. Waktu kita, kesempatan kita, porsi kita itu harus saudara dan saya kerjakan. Selain berdoa, kita sepakat untuk itu, saudaraku. Sekali lagi saya menyadari ada banyak anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia yang mengalami kebosanan luar biasa. Tapi sekali lagi kita tetap harus punya daya juang. Situasi yang seperti ini akan membuat kita menemukan hal-hal yang baik yang harus kita temukan, saudaraku. Pesan yang ketiga, jemaat Tuhan, kita diajak untuk apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, mari kita selalu mendasari untuk tujuan yang paling tinggi dan paling mulia. Kalimatnya agak panjang, jemaat Tuhan. Sederhananya begini, apapun yang saudara kerjakan saat ini, kalau dikerjakan itu kan harus dipikirkan, harus direncanakan, saudara-saudara harus dilakukan. Apapun yang saudara kerjakan haruslah selalu didasari untuk tujuan yang paling tinggi. Apa itu tujuan paling tinggi, saudara-saudara? Yang pertama, itu harus selalu didasari untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu harus selalu diingat bahwa itu harus untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan yang paling tinggi, ingat saudara-saudara, hidup ini hanya sementara. Apapun yang saudara kerjakan saat ini tidak akan selama-lamanya ada. Semua orang akan mengakhiri hidupnya, semua orang akan menyelesaikan hidupnya. Sehingga saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan selalu dirujuk pada bagian terakhir yang nanti kita akan lakukan. Tuhan bisa memanggil siapa saja saat ini, kalau bukan karena COVID-19, bisa juga dengan hal yang lain, saudara-saudara. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang masa bodoh. Ya sudahlah, karena nanti kita semua akan mati, tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak, saudara-saudara. Hiduplah seolah-olah Tuhan akan mengaruniakan umur 100 tahun lagi bagi saudara. Ya ulangi. Hiduplah seolah-olah Tuhan masih mengaruniakan umur 100 tahun lagi untuk saudara. Tetapi juga selalu bersiaplah kalau misalkan Tuhan menjemputmu hari ini, bukan besok, saudara-saudara. Kita tidak tahu, sekali lagi. Jadi saudaraku, kalau kita berbicara tentang bijaksana dan antisipasi, dua kata ini harus selalu menjadi rujukan kita. Harus selalu menjadi rujukan kita. Kalau diaplikasikan, saudara-saudara, bekerjalah bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bekerjalah bukan hanya sekedar untuk uang. Uang itu kita akan tinggalkan, tapi bekerjalah, usahakanlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Dan sekaligus menjadi sarana untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara,
ketika menengok ke belakang, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Tetapi kalau apapun yang kita kerjakan hari ini hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan keinginan kita, untuk memperkaya diri sendiri, saya pastikan setiap saudara pasti akan menyesal. Karena itu semua akan ditinggalkan oleh saudara. Seperti kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada orang kaya yang berkata, aku akan membangun lumbung lagi lebih besar lagi untuk menyimpan hasil bumi dan sebagainya. Dan setelah itu saya akan beristirahat menikmati kekayaanku. Tapi kemudian Tuhan memanggil orang itu, untuk siapakah apa yang sudah disimpannya itu? Lain soal kalau sesuatu yang dikerjakannya itu untuk memuliakan Tuhan, sekaligus dinikmati, sekaligus juga untuk berbagi berkat, maka itu akan menjadi kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarganya, untuk keturunannya, bahkan semua orang yang dititipkan Tuhan berjumpa dengan orang itu. Saudaraku, 3 pesan sederhana. Mari terus membangun sikap dan pikiran positif. Dan itu harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Hari ini dan seterusnya, kalau kemarin kita kebiasaan negatif, tinggalkan itu saudara-saudara. Yang kedua, mari kita terus mengasah daya tahan dan daya juang. Jangan menyerah dan kalah. Kita tidak tahu apakah sehari lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi atau 2 tahun lagi. Kita tidak tahu saudara-saudara. Tetapi kita tidak akan menyerah dan kalah. Dan mari saudaraku, segala sesuatu yang saudara kerjakan saat ini, selalu dasarilah dengan pola pikir, dengan dasar pemikiran, untuk sesuatu tujuan yang paling tinggi dan paling mulia. Paling tinggi dan mulia adalah ketika segala sesuatu itu untuk memuliakan Tuhan. Sekaligus ketika segala sesuatu itu yang fana ini kita dasari untuk juga melibatkan orang lain, supaya hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang Maha Baik, kami hadir ke hadirat Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk kehidupan pribadi jemaat dan juga keluarga jemaat. Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kesulitan-kesulitan kami, kejenuhan kami, dan biarlah Tuhan kami juga tetap mengarahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami kepada Tuhan, yang akan memandu kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Kami juga tidak berhenti berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam situasi pandemi ini. Tuhan, tolonglah gereja ini Tuhan melalui para pengurusnya supaya juga tetap menghadirkan uluran tangan bagi mereka yang mengalami kesulitan dan mengalami terdampak situasi pandemi ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan, yang juga tetap menolong dan menguatkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, sekaligus juga para petugas medis yang bekerja di lapangan, para peneliti yang juga menyiapkan solusi untuk pandemi ini, Tuhan yang menolong. Terima kasih, kami naikkan doa kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, baik doa-doa yang terucap maupun segala pergumulan yang tersembunyi di dalam hati setiap jemaat kami. Kami naikkan doa kami hanya kepada-Mu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar persembahan, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kidung yang
Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku, Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Terimalah kiranya ucapan syukur kami ini ya Tuhan, dan berilah kami hati yang terus mengucap syukur kepadamu, karena kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami, dan senantiasa memberikan kecukupan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu, bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Setialah, setialah menjadi hamba-Mu, meski besar rintangan-Mu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milik-Mu di surga yang terang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini, saudara-saudara, dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.